Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam PA, dalam Alkitab, melanjutkan dari Injil Matius, pasal yang ke-17. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, supaya Dia sendiri yang berbicara kepada kita. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus, tidak bisa kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur bisa berkumpul kembali. Mari bekerjalah Tuhan dalam diri kami semua. Lembutkan hati kami, ampuni sucikan kami, agar kami layak Tuhan di dalam nama Yesus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih karena keselamatan telah Kau berikan. Bekerjalah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 merupakan kelanjutan dari Matius pasal 16, di mana di situ untuk pertama kalinya Yesus berbicara tentang penderitaannya nanti di kayu salib, ya. Di Injil Matius ini pertama kalinya. Ayat 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Bapak Ibu Saudari masih ingat 6 hari sebelum kejadian ini, ya, itu adalah saat dimana Petrus sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan waktu itu Yesus berkata, yang ada di sini tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa, ini sering disebut transfigurasi, berubah ya, transformation. Di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bapak Ibu Saudari kalau baca ini di surat 2 Petrus ya, 2 Petrus kalau nggak salah. Ya benar, 2 Petrus, itu Petrus mengatakan pengalamannya waktu melihat ini. Dan Bapak Ibu Saudari yang menarik di ayat 2 ini, wajahnya bercahaya seperti matahari, itu dipakai juga di kitab Wahyu pada pasal 1, pasal 2 ya. Wahyu, si Yohanes itu melihat Yesus bukan datang sebagai yang kemarin ya, maksudnya pada kedatangan pertama, tapi Yesus dalam segala kemuliaannya, wajahnya membara seperti sinar matahari, begitu. Lalu ayat 3, maka tampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Halo Juda. Halo, selamat sore. Jen. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu dari ayat 4 Petrus itu ya nggak paham sebetulnya, tapi ini adalah suatu bentuk penghormatan ya. Masuk ke dalam tenda ya, kalau dalam tradisi Timur Tengah, masuk ke dalam tenda rumah, itu berarti kita menunjukkan keramah tamahan, apalagi membangunin tenda. Tapi Petrus nggak dong ini. Petrus nggak paham ya. Setelah saya ingat di minggu lalu bicara bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan rabi, tapi anak Allah Mesias yang hidup. Baru berapa saat itu terus ditegur ya, karena bukan menyangkal, karena menolak pernyataan Yesus kalau dia mau disalib. Dikatakan, pergi kalau iblis dari hadapanku gitu ya. Terus yang ini berikutnya, buat tenda ya Petrus nggak paham ini maksudnya. Tapi kita lihat ayat 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudari, ini luar biasa dan penting, harus dipahami dari sudut pandang murid-muridnya. Setelah pertama kali Petrus bilang, Yesus itu adalah anak manusia, Yesus itu adalah Mesias, bukan rabi, bukan orang-orang biasa saja. Lalu Yesus menyatakan bahwa aku akan disalib, ingat ya minggu lalu. Dan ini di hadapan
murid-muridnya, ini loh anakku yang kukasih. Ini signifikan sekali, penting sekali. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu sangat kuat dalam Taurat dan tradisi Yahudi. Fakta bahwa dia berkenan, bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim itu berkenan kepada Yesus sebagai anak Allah, ya. Ini meneguhkan kembali siapa Yesus yang mengerti jalan keselamatan, yang berkenan. Satu-satunya yang berkenan di hadapan Bapa, dengarkanlah dia. Memang di dalam Yesus kita bisa berkenan kepada Tuhan. Itu nanti ya. Tapi ini sangat penting. Dengarkanlah Yesus karena dia berkenan kepada Bapa. Karena dia menyenangkan hati Bapa. Kita mana bisa. Jadi kita nggak usah didengerin sebelum percaya Yesus, gitu ya. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Saya rasa ketakutannya dua, karena dengar suara Bapa pencipta langit dan bumi, dan fakta bahwa yang bersama mereka selama ini, yang sudah nggak paham, sudah 5.000, 4.000 ya, orang diberi makan, sisa 12 bakul kayak gitu ya. Oh bener tuh ini Mesias itu. Petrus pun walaupun udah ngomong gitu, dia ya manusia, masih belum yakin seperti itu saya pikir. Dan kita tahu nanti dia menyangkal Yesus. Luar biasa. Dengarkanlah dia, mereka tersumber ketakutan. Tapi Yesus berkata, ayat 7, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Ayat 9, Yesus berkata, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, ini pesannya. Yang tadi anak Allah dimuliakan itu jangan dikasih tahu sebelum anak manusia dibangkitkan. Berarti sebelum disalib, gak usah ngomong itu deh. Gitu. Luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya Yesus berkata seperti ini? Ayat 10, murid-murid, perhatikan respon murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudari, ini adalah diambil dari kitab Maleaki ya, tentang Elia harus mempersiapkan jalan ya. Tapi Yesus bicara memang dalam bahasa Alkitab menggunakan nama pribadi orang untuk berbicara tentang orang lain, pribadi lain, itu ada sesuatu hal yang wajar. Yang seperti Elia begitu ya. Nah, tapi Yesus berkata apa? Dia menyiapkan jalan bagi anak manusia gitu. Dan dia dipenggal, Yohanes Pembaptis itu, ya. Dan Yesus bilang, aku yang transfigurasi, yang dimuliakan oleh Elia dan Musa, yang luar biasa dahsyat itu juga akan dianiaya. Yesus bilang apa tadi? Jangan ngomong siapapun tentang ini sebelum kematian dan kebangkitan anak manusia. Dan yang kedua, dianiaya. Ya, Yesus akan dianiaya. Seperti itu. Ayat 12, anak manusia akan menderita oleh mereka. Masih belum paham ya murid-muridnya pada waktu itu. Anak manusia mulia tapi akan menderita. Baik susah nih, enggak. Ya emang secara manusia susah kan memahami bagaimana bisa menolong seseorang. Kalau seseorang ditolong harusnya dia kuat dan mampu. Tapi Yesus berkali-kali berkata, aku akan menderita dan aku akan mati. Gimana caranya orang mati menderita bisa nolong kita gitu kan? Wajar ya. Kita lanjutkan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah orang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya.
Kita sudah tahu, sudah membawanya kemana-mana. Makanya Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ya, Bapak Ibu Saudari, penyebab murid-muridnya ini, ayat 16 tidak bisa menyembuhkan orang ayat ini, kata Yesus, adalah tidak percaya dan yang sesat. Yesus sebetulnya juga menegur murid-muridnya, "Apa kamu belum mengerti juga selama ini bersamaku?" Ada keraguan dalam diri mereka, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, bayangkan, murid Yesus yang melihat Yesus berkali-kali di hadapannya persis menjamah, bicara, makan bersama, jalan bersama, itu ragu. Mohon maaf. Lalu apalagi kita yang hidup lebih dari 2500 tahun kemudian sekarang. Ya kan? Nah, makanya perlu Roh Kudus, perlu iman. Ya, kita akan kembali ke situ. Tapi itulah alasannya. Lalu ayat 18, dengan keras menegur dia, keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh. Nah, murid-muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 19. Ayat 20 yang berkata, "Karena kamu kurang percaya." Bapak Ibu Saudari, ini perkataan yang sederhana saja sepertinya, tetapi tidak sederhana. Bukankah kita banyak tidak percaya dalam hidup ini? Bukankah kita banyak khawatir? Kalau Yesus berkata, "Jangan khawatir, kekhawatiran sehari adalah milik hari ini, besok-besok." Kenapa ya? Karena kita sering khawatir. Makanya Yesus berkata seperti itu. Tidaklah mampu kekhawatiran menambahkan umur kita sehasta saja. Kenapa? Karena memang manusia itu kerjaannya khawatir dan nggak percaya. Ini adalah penyakit kita. Seperti itu. "Sebab aku berkata kepadamu," ayat 20, "sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Bapak Ibu Saudari, iman sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan. Sebiji sesawi saja. Kenapa? Karena faktanya kita tidak punya iman. Murid-muridnya nggak punya iman. Murid-muridnya bekerja berdasarkan tafsiran saya ya, waktu diutus itu ya, 70 murid dan yang lain-lain itu, ya karena diberi kuasa saja. Tapi bisa saja ada kuasa tapi nggak beriman. Wah, saya berdoa kemarin seorang sembuh, berarti saya besok doanya sembuh juga dong. Kalau ada orang sakit minta tolong sama saya. Mereka dan kita kadang berdoa karena melihat pengalaman. Oh, jadi bisa dipercaya doaku ini, jadi Tuhan bisa pakai saya. Bukan itu yang utama. Iman. Bapak Ibu Saudari, pengalaman itu penting. Dan segala hal yang kita pelajari itu penting, tapi imanlah yang utama. Dan murid-muridnya nggak punya. Bapak Ibu Saudari, orang Yesus bilang, kalau kamu punya kecil biji secawi ya, kecil banget ya, berarti mereka punya iman nggak? Nggak punya. Sekecil pun itu nggak punya. Jadi Yesus ngomong apa adanya. Seperti itu. Iman murid-muridnya saat itu kalah dengan iman wanita Sirofenesia ya, yang dibilangin anjing gitu ya. Dan juga orang kafir yang lain, Centurion, panglima perang tentara Romawi. Yesus berkata di ayat 21 seperti yang dalam Injil yang lainnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Faktanya memang bahwa ada roh-roh jahat dan iblis yang harus juga diusir selain dengan iman yang kuat dan percaya, Bapak Ibu Saudara ya. Iman kuat dan percaya, dan juga harus doa dan puasa. Memang ada roh-roh jahat seperti itu. Paulus berkata, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, kubu-kubu pertahanan, penguasa dunia ini. Harus doa dan puasa. Bapak Ibu Saudari, janganlah kaget kalau Anda orang percaya diserang oleh roh jahat. Dia nggak bisa apa-apa kalau Tuhan nggak diizinkan seperti itu ya. Tapi kita tetap harus waspada begitu, dan percaya ya, tunduklah dalam kuasa Allah dan usirlah si iblis, dan iblis akan lari daripadamu seperti itu ya.
Jangan kaget, terutama kalau kita melakukan hal yang benar, serangan iblis akan gencar. Berikutnya, pemberitahuan kedua. Nah, sekarang yang kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, yang kemarin yang pertama, Petrus, jangan gitu ya. Tapi, apa yang terjadi? Yesus bilang, nyala kok iblis. Nah, yang kedua ini, nggak ada Petrus gitu. Mereka sedih, berarti mereka udah mulai percaya. Ya kan Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama nggak percaya, jangan ngomong gitu Tuhan. Yang kedua itu mereka percaya dan mereka sedih. Ya, karena belum paham gitu ya. Oke, berikutnya. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ini ada di hukum Taurat ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu perikop yang terakhir, ayat 24 hingga ayat 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ini adalah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudari, yang memang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membantu berjalannya pelayanan di bait Allah ya. Dan kita tidak tahu motif dari ini ya, dari pemungut cukai bait Allah ini. Tetapi kita lihat apa jawaban Yesus. Jawabnya, tapi Petrus yang menjawab ya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Bapak Ibu Saudari, ini memang dalam prosesnya di Nehemia dan dalam satu raja-raja bisa dibayarkan dalam setahun sekali atau pada waktu pendaftaran orang Israel ya, seperti yang dikatakan di kitab Keluaran. Tetapi Yesus itu berbicara tentang raja-raja zaman dahulu. Raja-raja zaman dahulu itu tidak memungut pajak dari pada umumnya dari rakyatnya sendiri, tapi dari bangsa-bangsa lain. Seperti ini ada beberapa penafsiran tentang perikop ini. Ya, ini tidak mudah ditafsirkan. Tetapi intinya bahwa raja-raja itu akan misalnya berperang dengan kerajaan lain, dan kalau raja ini menang, maka ada 2 pilihan. Dihancurkan, dibinasakan, atau jadi budak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, tetap kerajaan itu berjalan berdiri sendiri, tapi harus bayar upeti kepada kerajaan pemenang. Dan akan dilindung protektorat gitu. Jadi kalau biasanya kerajaan itu punya jajahan yang banyak, rakyatnya biasanya tidak diambil pajak. Tapi dalam hal kerajaan surga, ingat ini bait Allah ya Bapak Ibu Saudara ya. Bait Allah. Dan kita tahu nanti di Matius di Injil yang berikutnya ya, tentang membayar pajak kepada kaisar ya. Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Tuhan. Tapi dia berkata, kita lihat ya, kita sudah tahu ya, nanti Yesus ada ikan gitu kan, terus di dalamnya ada 4 dirham, 2 untuk Yesus, 2 untuk Petrus. Saya tidak akan membaca itu, Bapak Ibu Saudari bisa lihat sendiri di ayat 26-27, tapi intinya Yesus berkata, supaya kita tidak menjadi batu sandungan di ayat 27, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau, ketemu ikan ada 4 dirham. Yesus sebagai Allah, dia harusnya bebas, nggak usah bayar. Ya, itu rumah bapaknya kok, rumahnya dia. Tapi dia berkata, supaya tidak menjadi batu sandungan, kita membayar. Dan orang-orang bisa melihat, oh, ini anak Allah yang taat kepada hukum Taurat, taat kepada membayar pajak. Memang kita sebagai orang percaya dikatakan tadi, maka bebaslah rakyatnya. Kita bebas dari hal apapun. Tapi ada kalanya kita juga harus menaati sesuatu, misalnya membayar pajak, atau kita asal tidak melanggar moral ya. Kita juga menunjukkan teladan supaya tidak jadi batu sandungan. Oke, contoh. Penampilan memang tidak nomor 1, tapi supaya tidak menjadi batu sandungan, apa salahnya berdandan rapi misalnya, ya kan Bapak Ibu Saudari? Ya, nggak ada yang larang sebetulnya, seperti itu. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Oh, nggak ada yang larang saya kok, saya bisa aja
bisa saja baca ke gereja sambil lihat HP, nggak ada yang ngelarang saya, ya kan? Tapi supaya tidak menjadi batu sandungan. Kita sering jadi batu sandungan. Bebas, aku orang percaya Yesus juru selamatku. Yesus saja bilang jangan jadi batu sandungan. Ya, rendah hati dikit lah. Tidak menjadi batu sandungan itu untuk kepentingan orang lain atau kita? Orang lain. Karena kita mengasihi, memikirkan, bahasa Inggrisnya thoughtful, memikirkan kepentingan yang lebih besar. Paulus juga berkata, biarlah sukacitaku penuh, ya, supaya engkau saling mengasihi sehati pikiran, dan perlakukanlah orang lain lebih dari dirimu sendiri. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan di Matius pasal 18. Tuhan Yesus memberkati.